Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara, beberapa hari terakhir ini lagi rame dibicarakan mengenai persoalan boikot produk Israel. Dan saudara dalam Tuhan, bicara boikot itu sendiri, yang muncul satu pertanyaan. Apa sih dampaknya dengan ekonomi Indonesia? Ada nggak sih dampaknya dengan ekonomi Indonesia? Nah, saudara belum Tuhan, sebelum kita bahas mengenai hal ini, terlebih dahulu mari kita menonton cuplikan video yang berikut. Pemboikotan sejumlah barang konsumsi yang diduga terafiliasi maupun berhubungan dengan Israel ramai dilakukan belakangan sebagai bentuk protes kekejaman di jalur Gaza. Namun ternyata, aksi ini juga memberi efek domino yang tidak menyenangkan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia, Uswati Lemansudi mengatakan, aksi boikot ini berisiko menghambat pemerintah mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, boikot berkepanjangan dapat menurunkan konsumsi masyarakat hingga penurunan kinerja retail hingga 50%. Pemerintah ingin ekonomi jangan turun, tumbuh optimis. Inflasi jangan sampai naik lagi. Kalau ini aksi boikot dibiarkan, ini keinginan pemerintah pasti tidak tercapai, kata Sekjen Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia, Uswati Lemansudi. Hal senada dituturkan Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mande. Dia melaporkan terjadi penurunan penjualan retail di beberapa daerah 3% hingga 4% selama seruan aksi boikot kurang dari sepekan belakangan. Menurutnya, jika konsumsi terus turun akibat boikot konsumsi produk-produk fast moving consumer goods, maka penjualan retail dapat menurun lebih dari 50%. Padahal FMCG menyumbang 80% pendapatan usaha retail. Roy mengatakan, produsen juga akan berdampak dari aksi boikot ini. Risiko yang bisa terjadi adalah pemutusan hubungan kerja untuk efisiensi akibat penurunan permintaan. Begitu produsen terdampak, kita pasti akan terdampak. Mereka produsen akan mengurangi produksinya. Ya, kita retail juga omsetnya berkurang, kata Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mande. Pelaku retail berharap kepada pemerintah untuk segera hadir memberikan solusi yang relevan dalam kondisi saat ini. Meski demikian, Roy menegaskan pihaknya tetap mendukung pemerintah mendorong aksi kemanusiaan dan mendukung perdamaian di Palestina. Nah, saudara dalam Tuhan, itu videonya kita sudah simak. Saya ambil videonya dari kanal YouTube Bisnis.com ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya mungkin saudara bisa melihat lah ya. Saudara bisa cek nanti di kanal YouTube ini. Nah, saudara, kita sudah dengar bersama. Sebenarnya bicara boykot ini ya, sangat berpengaruh dengan ekonomi Indonesia ya. Kalau dijelaskan di video tadi bahwa akan terjadi inflasi terhadap ekonomi Indonesia atau pemasukan daripada Indonesia sendiri ya. Dan inilah yang harus dipikirkan orang-orang yang saat ini sedang teriak boykot ya. Jangan sampai masalah Israel Palestina ini atau Hamas ini berdampak kepada ekonomi Indonesia ya. Dan juga hal yang kedua disampaikan di video tadi bahwa akan banyak yang akan di PHK. Artinya bahwa banyak yang terancam di PHK, saudara Tuhan. Ya bagaimana tidak kalau seandainya banyak barang yang diboikot, lalu banyak barang yang tidak dibeli, dilarang untuk dijual, ya otomatis produsen pun ya mengurangi pembuatan produk tersebut atau mungkin tidak membuatnya sama sekali. Lalu usaha-usaha pun banyak yang bisa saja banyak yang tutup gitu loh. Dan karyawannya ini akan terancam untuk tidak kerja atau PHK ya. Nah, saudara Tuhan, dua hal ini disampaikan di video tadi merupakan dampak daripada boykot itu sendiri. Ya. Jadi harapan kita supaya orang yang saat ini teriak-teriak boykot
memikirkan hal ini. Jangan hanya ngomong seenak jidat ya, tidak tahu dampak dari boykot ini tapi teriak boykot. Ya, bisa saja ya dampaknya bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk saudara, ya dampaknya bisa saja kepada keluarga yang teriak boykot ini. Ya, bisa saja dengan kerabatnya, dengan warga satu kampungnya misalnya. Bisa saja saudara Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang kerja di perusahaan yang berafiliasi Israel misalnya. Lalu gara-gara perusahaan itu tutup atau mungkin ada pengurangan karyawan, lalu siapa yang rugi? Siapa yang terpuruk? Ya, saudaraku dalam Tuhan, mari kita berpikir jernih. Ya, mari kita berpikir jernih tentang persoalan ini. Ya, lagian nih gini, kalau saya beropini lah ya, Israel sudah pastinya pikirkan matang-matang bagaimana menghadapi yang akan terjadi di kemudian hari ketika mereka melakukan penyerbuan terhadap Hamas misalnya. Ya, termasuk tentang masalah boykot ini. Ya, mereka pastinya sudah memikirkan bagaimana supaya ekonomi mereka tetap stabil. Ya, bagaimana supaya ekonomi mereka tidak menurun. Tentu mereka juga tidak mau kalau efek daripada persoalan mereka dengan Hamas saat ini berdampak buruk kepada ekonomi mereka. Pastinya mereka tidak mau hal itu. Mereka orang jenius dalam Tuhan, mereka orang pintar, mereka orang hebat. Ya. Dan mereka pasti berupaya mencari solusi, mencari berbagai cara supaya ekonomi mereka tetap stabil. Ya. Nah, kita gimana? Kita malah semakin terpuruk kalau hal ini semakin meluas, saudara dalam Tuhan. Ya. Misalnya dijelaskan di video tadi dampaknya kepada ekonomi Indonesia. Ya. Banyak yang akan terancam PHK, saudara dalam Tuhan. Ya, kalau semakin banyak yang kena PHK, ya ini hal yang sangat disayangkan, saudara dalam Tuhan. Ya, yang tadinya dia kerja, dia mencari kebutuhan keluarganya di satu perusahaan, lalu gara-gara banyak produk yang diboikot, ada pengurangan karyawan, bahkan mungkin perusahaannya tutup, otomatis orang ini nggak bisa kerja, nggak bisa dapat cuan untuk menafkahi keluarganya. Ya. Saudara, kita harus berpikir jernih. Jangan hanya asik teriak boikot, tapi kita tidak memikirkan dampak dari semua ini. Lagian selalu saya sampaikan bahwa teriak boikot sebenarnya tidak menjawab persoalan saat ini antara Israel dengan Hamas. Saya rasa tidak. Ya, beberapa tahun lalu juga ketika Israel punya persoalan dengan Palestina, ya misalnya. Lalu banyak yang meneriakin boikot, banyak barang yang diboikot. Ya, toh juga tidak menjawab persoalan, tidak menyelesaikan masalah saat ini. Ya, jadi sia-sia. Ya, sekali lagi saya katakan, orang Israel itu atau orang Amerika itu orangnya jenius, pintar, saudara dalam Tuhan. Ya, pintar menghadapi inflasi yang terjadi dengan ekonomi mereka. Jadi mereka sudah pikir matang-matang pastinya bagaimana supaya ekonomi mereka tidak kena inflasi. Ya, saudara dalam Tuhan. Sekali lagi, hal yang terpenting saat ini adalah kita menyuarakan perdamaian antara Israel dan Hamas. Ya, supaya persoalan saat ini boleh cepat selesai dan mereka tidak berlarut-larut dalam duka cita, khususnya yang ada di jalur Gaza. Ya, dan juga ya, mari kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan mujizatnya.
ya, supaya Tuhan menyatakan mujizat perdamaian di antara mereka, dan juga ya, kita doakan supaya Tuhan memakai para pemerintah dunia ini menyelesaikan persoalan saat ini. Saya rasa itu lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih berguna untuk saat ini daripada kita sibuk teriak boikot segala macam. Ya, saudara dalam Tuhan, teriak boikot dampaknya kepada kita sendiri. Ya, ingat itu. Jadi mari kita berpikir positif, berpikir jernih, dan berpikir panjang. Jangan berpikir pendek, ya. Sehingga setiap pikiran kita boleh bijaksana, setiap perkataan kita boleh berhikmat, berguna untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat sekeliling kita, bahkan untuk kemajuan Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.